Assalamualaikum adik-adik, kita kembali lagi belajar IPA ya. Pembahasan kali ini menarik sekali, yakni mengenai pesawat sederhana. Kenapa sih kalian penting untuk mempelajari ini? Karena materi ini akan membantu kalian memahami konsep pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta dalam sistem gerak manusia loh. Yuk kita langsung saja bahas. Jadi BTW ya, kalau pesawat sederhana ini nggak ada hubungannya dengan pesawat terbang ya, karena dalam bahasa Inggrisnya itu pesawat sederhana adalah simple machine, artinya mesin yang sederhana yang dapat memudahkan pekerjaan manusia, bukan simple plane atau pesawat sederhana dalam artian pesawat terbang, bukan ya, tapi mesin yang sederhana. Nah contohnya apa aja sih kak? Contohnya kayak gini deh yang sering kalian lakukan, misalkan ketika mau menggunting kertas. Kalian nggak bisa kan gunting secara manual pakai tangan, harus pakai gunting. Nah gunting itu contoh dari pesawat sederhana. Kemudian ketika memotong-motong bumbu-bumbu gitu, bawang, sayuran, tempe di dapur, itu kan harus menggunakan yang namanya pisau. Itu pun contoh penerapan pesawat sederhana pada konsep bidang miring. Kemudian yang sering kalian amati nih di lingkungan sekolah, setiap hari Senin kan suka ada upacara bendera ya. Nah, para pengibar bendera itu tidak memerlukan atau nggak perlu repot-repot manjat-manjat tiang buat naikin bendera ke atas. Tapi dengan adanya katrol dan tali, cukup menarik tali ke arah bawah, itu nanti benderanya naik ke atas. Jadi sederhana kan, jadi simple, jadi nggak usah repot-repot buat naikin bendera, itu harus manjat-manjat ke atas tiang baru bisa benderanya di atas gitu kan. Jadi sebetulnya fisika itu memudahkan kehidupan manusia ya. Nah terus apa lagi ya, kalian pernah jalan-jalan gak sih misalkan ke daerah yang jalanannya itu curam banget, kemiringannya curam banget, sampai-sampai kendaraan yang kalian tumpangi itu merasa kesulitan, aduh berat banget gitu kan. Sederhananya kalau kalian naik sepeda deh, kalau ada tanjakan yang curam banget, kerasa berat kan ya. Terus gimana strateginya biar nggak kerasa berat atau gaya yang kita keluarkan itu sedikit? Ya jalanannya dibuat jangan curam, dibuat berkelok-kelok, sehingga dengan jalanannya seperti itu tenaga yang diperlukan gak usah banyak-banyak, sedikit-sedikit aja, asal stabil, nanti bisa sampai deh ke puncak gitu ya. Paham sampai sini? Nah, dari contoh-contoh yang Ibu beri tadi, ternyata kita dapat mengambil suatu kesimpulan kalau yang dinamakan pesawat sederhana itu adalah suatu alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia dengan ciri-ciri ia merubah arah gaya, yang contohnya tadi ya, pas mau menaikkan bendera yang harusnya gaya yang diberikan ke arah atas, tapi bisa dengan bantuan pesawat sederhana hanya butuh arah ke bawah dengan ditarik talinya ya ke arah bawah. Nah itu kan merubah arah, menguntungkan banget. Coba dari mengubah arah aja kan bikin gak repot-repot naik-naik ke atas buat naikin bendera. Terus yang merubah besar gaya tadi dari jalanan yang curam banget ya kan, dibuat berkelok-kelok agar besar gaya yang diberikan oleh suatu kendaraan itu gak gede-gede amat gitu kan, asal stabil aja. Nah contoh yang familiar juga kalau kalian pergi ke mall deh, kalau nggak ke supermarket, kalau kalian beli barang-barangnya banyak banget, biasanya yang kalian ambil itu bukan keranjang ya, tapi troli. Kenapa sih kalian memutuskan untuk mengambil troli? Ya iyalah jelas ya, kalau pakai keranjang berat nenteng-nentengnya, ya kan? Nah, dengan adanya roda pada troli itu memudahkan kita dalam membawa benda-benda tersebut karena gayanya berkurang, tidak terlalu besar gaya yang kita berikan karena adanya roda tersebut. Nah, roda adalah aplikasi dari pesawat sederhana karena dia dapat merubah besar gaya. Yang tadinya gaya yang dibutuhkan begitu besar dapat lebih kecil jika memakai roda kayak gitu. Ya bayangin aja ya kalau misalkan pengangkut sampah yang sehari-hari ngambil sampah di kompleks
di suatu kompleks nggak pakai gerobak yang ada rodanya. Bayangin dia dorong-dorongnya susah banget ya, karena kan si gerobak itu harus melawan gaya gesek gitu dengan tanah atau dengan lantai. Kalau pakai roda kan lebih meringankan gitu. Jadi udah paham ya dari segi definisi pesawat sederhana. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai jenis-jenis pesawat sederhana. Nah, di sini Ibu tampilkan ada 3 jenis ya, pengungkit, katrol, dan bidang miring. Yang pertama, pengungkit. Di sini ada 2 jenis gambar ketika titik tumpunya berada di tengah dan berada di ujung. Nah, itu rumusnya udah Ibu turunkan. Jadi kita akan mencari mengenai keuntungan mekanis. Kenapa sih disebut keuntungan mekanis? Keuntungan mekanis itu apa? Keuntungan mekanis itu suatu angka yang menyatakan berapa besar gaya yang dapat dilipat gandakan oleh pesawat sederhana tersebut. Nah, bisa diamati ya dari gambarnya. Nah, kemudian pengungkit itu sendiri dibagi ke dalam 3 jenis. Ada jenis ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, disitu bisa diperhatikan letak-letaknya, letak beban, kuasa, dan titik tumpunya. Kemudian yang kedua ada katrol. Nah, katrol ini digambar ada 3 jenis ya, ada katrol tetap, katrol bebas, dan katrol majemuk. Nah, ini dia rumus masing-masing keuntungan mekanisnya. Di katrol tetap dia punya keuntungan mekanis 1 karena besar gaya dan bebannya itu kan sama. Jadi ketika beban dibagi gaya, karena bebannya sama dengan gaya, ya F per F sama dengan 1 ya keuntungan mekanisnya. Nah, kalau yang katrol bebas, lihat di situ. Perhatikan gaya yang melawan beban ya. Gaya yang melawan beban Ibu simbolkan sebagai huruf P karena ada 2 dan searah dengan gaya, maka bisa dinyatakan sebagai 2F. Nah, berarti 2F sama dengan W ya, atau beban. Nah, kita pindah ruaskan tuh. Karena W sama dengan 2F, dari rumus keuntungan mekanis kan W per F, berarti W nya kita substitusi tuh 2F per F, F nya saling coret, muncullah angka 2. Berarti di katrol bebas itu keuntungan mekanisnya 2. Nah, di katrol yang majemuk, di situ ada katrol gabungan ya antara katrol tetap dan katrol bergerak. Kalau di buku-buku tuh bahasanya katrol takal. Coba perhatikan gaya yang melawan beban. Di situ Ibu simbolkan dengan huruf P juga. Gaya melawan bebannya ada 2. Karena dia searah dengan gaya, berarti bisa dinyatakan dalam 2F. 2F sama dengan W, sama kayak tadi ya. Ketika disubstitusi ke rumus keuntungan mekanis, yakni KM sama dengan W per F, W nya kan 2F, berarti 2F per F sama dengan 2 karena F nya saling menghilangkan. Nah, itu untuk mencari rumus keuntungan mekanis di tiap katrol yang berbeda. Kemudian bidang miring. Nah, ini bidang miring gampang banget ya. Di situ ada suatu ilustrasi bidang miring, ada beban di sampingnya. Nah, ketika beban ini akan diangkat ke atas, berarti harus menempuh suatu ketinggian tertentu ya. Otomatis lebih berat dong. Nah, untuk lebih ringan, dia bisa menempuh bagian lintasan yang miringnya itu loh. Meskipun lintasnya lebih panjang dibanding ketinggiannya, tapi dia menghasilkan gaya yang lebih ringan, sehingga diturunkanlah rumusnya. Masih ingat kan rumus usaha? Rumus usaha itu apa? F dikali S. Nah, berarti F dikali S sama dengan disitu beban dikali ketinggian. Kemudian rumus dari kita kali silangkan, jadi muncullah rumus W per F sama dengan S per H. Nah, ingat-ingat lagi rumus dari keuntungan mekanis kan W per F. Berarti untuk mencari keuntungan mekanis dari bidang miring itu KM sama dengan S per H, atau panjang lintasan kemiringan dibagi dengan ketinggian. Gampang ya. Nah, itu dia mengenai konsep pesawat sederhana dan keuntungan mekanis yang dihasilkan oleh jenis-jenis pesawat sederhana. Semoga kalian mengerti. Agar lebih paham lagi, silakan kerjakan latihannya. Di akhir video ada 5 soal. Di situ kalian bisa salin di buku latihan IPA, kemudian upload hasilnya di Google Classroom. Jika ada yang ditanyakan, boleh bertanya terlebih dahulu. Terima kasih.
Selain pada peralatan yang biasa kamu gunakan pada kehidupan sehari-hari, prinsip pesawat sederhana juga ada yang berlaku pada struktur otot dan rangka manusia loh. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Pada saat mengangkat barbel, telapak tangan yang menggenggam barbel berperan sebagai gaya beban. Titik tumpu berada pada siku atau sendi di antara lengan atas dan lengan bawah ya. Dan kuasanya adalah lengan bawah. Nah, titik tumpu berada di antara lengan beban dan kuasa. Oleh karena itu, lengan disebut sebagai pesawat sederhana pengungkit jenis ketiga.